Halo semua, balik lagi sama saya Mike TFT. Kali ini saya akan kasih tahu cara untuk setting emulator PS2 supaya grafiknya itu sama dengan PS4, Switch ataupun PS3. Nah, yang pertama, kalian harus download dulu emulator PCSX2-nya, ambil yang stable. Jangan ambil yang night, oke? Ambil yang stable karena untuk performanya dan settingannya lebih gampang dan lebih bagus. Nah, yang pertama kita masuk ke config dulu. Kemudian klik di emulation settings. Setelah itu kalian lihat di bagian bawah. Di sini ada preset. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai device kentang, silahkan preset aja ganti jadi 2 atau save. Tapi kalau misalkan device kalian kentang, saya anjurkan untuk di balance atau agresif. Nah, setelah itu kalian apply aja sesuai dengan yang spesifikasi kalian yang punya. Kemudian klik di bagian config lagi, masuk ke bagian video. Nah, kita ambil di sini ke plugin settings. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, untuk rendernya, kalau misalkan kalian punya device yang bagus, bisa pakai OpenGL hardware. Kemudian bagian interlacing F5-nya atau F5 ini otomatis aja. Texture filteringnya kalau saya ambil yang force, tapi kalau misalnya kalian punya spek rendah bisa pakai nearest ataupun bilinear yang PS2. Kemudian di sini untuk ini saya nggak centang, tapi kalau kalian memang bagus CPU-nya bisa pakai. Kemudian untuk internal resolutionnya tergantung resolusi kalian kuat berapa. Kalau medium itu bisa di minimal bisa di 3 lah. 3 sampai 4. Tapi kalau misalkan kalian punya spek tinggi itu bisa di 8 atau secara 5K. Kalau misalkan kalian speknya rendah bisa di 2 kali natif atau di natif biasa. Kemudian masuk di anisotropic filtering, kalau saya ambil 4. Kalau misalkan kalian punya PC bagus bisa 16 kali, kalau rendah bisa di 2 atau di off. Kemudian untuk mip mapping ini saya ambil yang basic atau fast. Kalau misalkan kalian punya device yang bagus bisa pakai full. Kalau jelek ya pakai off atau automatic ya kalau yang kentang. Terus CRC hack levelnya saya pakai partial karena saya pakai OpenGL. Kalau misalkan kalian pakai Direct 3D, kalian ambil yang full. Kemudian untuk date akurasi saya pakai fast. Kalau misalkan lebih baik lagi ya bisa pakai full kalau misalkan spek kalian tinggi. Kemudian untuk blending akurasi saya sarankan di medium, tapi kalau misalkan kalian punya device kentang itu di basic atau non. Tapi kalau kalian punya device tinggi bisa sampai ultra, naikin aja. Karena ini berpengaruh sekali untuk rendering grafiknya supaya lebih smooth. Kemudian ini ada HW Hex. Nah, ini kalau misalkan kalian punya PC yang wow, ini sebenarnya bisa dipakai. Dari geometri shader nyalain aja, image loadnya nggak usah. Kemudian spare texture ini boleh dipakai. Kemudian untuk di bagian atas ini ada fast texture invalidation ini boleh dipakai, frame buffer juga boleh. Kemudian untuk upscaling pakai align sprite, merge sprite nyalain semua ini bisa kalau device kalian bagus ya. Kemudian untuk shader di sini saya pakai untuk FXAA shader. Ini berfungsi untuk menghaluskan gambarnya sih. Jadi itu shader yang kayak yang kemarin di Taxation lah. Kemudian kalau misalkan kalian punya external shader ini bisa dinyalain kalau kalian punya filenya. Kemudian untuk OSD configurationnya seperti ini. Ini settingan standar jadi nggak usah diubah. Setelah itu kalian bisa kontrol di pad-nya dulu. Nah, ini masuk ke controller atau pad, kemudian plugin setting. Nanti tampilan seperti ini. Kalian masuk ke pad pertama, pad 1. Pad 1 itu berarti adalah controller untuk player 1. Nah, setelah itu kalau misalkan kalian udah colok gamepad kalian, tinggal klik setup aja. Kemudian ikuti di sini perintahnya, misalkan please enter an input for select, ya udah kalian klik tombol select gitu. Nanti dia akan ke input sendiri untuk tombol select, mapping key gamepadnya ya, bukan keyboard ya. Sesudah itu kita bisa masuk ke sini
si DVD dulu, ISO selektornya, kalian klik browse, lalu cari aja ROM yang kayak udah pasang atau sudah download, tinggal dipasang. Setelah itu kita bisa langsung boot ISO fast ya, nggak usah full. Nih yasin aja. Nah seperti ini tampilannya nanti, dan ini lagi running ya, jadi saya load state aja biar cepet. Nah nanti hasilnya akan jadi seperti ini, grafiknya itu cukup bagus lah, kayak ada halus ya, seperti PS3 atau PS4 yang untuk versi remaster. Kalau misalkan kalian bisa upscale lagi sampai yang 5K tadi, itu bener-bener akan menjadi seperti PS4 yang bukan remaster dan harus ditambah dengan texture pack HD kalau memang dari game itu ada ya, tapi kalau nggak ada ya sudah. Oke, segitu dulu untuk settingan emulator kali ini. Kalau kalian suka bisa klik like, share, serta subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.